Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Aprianti, perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjelaskan materi tentang kriteria Kausi dengan anggota lainnya yaitu Sayyidin Syahuri dan Najah Mahmudah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Naning Sutringsih, Magister Pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas pokok pembahasan. Pada materi ini terdapat 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama definisi kriteria Kausi, yang kedua teorema kriteria Kausi, yang ketiga lema kriteria Kausi, yang keempat contoh kriteria Kausi. Selanjutnya kriteria Kausi. Teorema kekonvergenan monoton sangat bermanfaat dan penting untuk menguji kekonvergenan suatu barisan. Tetapi, sayangnya teorema ini hanya dapat diaplikasikan kepada barisan monoton saja. Penting bagi kita untuk mencari syarat kekonvergenan barisan tanpa menentukan nilai limit dan tidak terbatas kepada barisan monoton. Selanjutnya kita akan membahas definisi kriteria Kausi yang pertama, yaitu barisan bilangan real X sama dengan Xn disebut barisan Kausi jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli H sama dengan H epsilon, sehingga untuk semua bilangan asli Mn lebih besar atau sama dengan H berlaku nilai mutlak Xm dikurang Xn kurang dari epsilon. Sepintas, definisi ini mirip dengan pengertian kekonvergenan. Faktanya, memang terdapat hubungan yang erat antara kekonvergenan barisan bilangan real dengan barisan Kausi, sebagaimana diberikan oleh hasil berikut ini. Selanjutnya yaitu teorema yang pertama, jika X sama dengan Xn barisan bilangan real konvergen, maka X barisan Kausi. Dengan bukti, misalkan X sama dengan Xn konvergen ke X, diberikan sembarang epsilon lebih besar dari 0, terdapat K elemen bilangan asli, sehingga untuk N lebih besar atau sama dengan K berlaku nilai mutlak Xm dikurang X kurang dari epsilon per 2. Jika diambil H epsilon sama dengan K epsilon per 2, maka untuk Mn lebih besar atau sama dengan H epsilon berlaku. Nilai mutlak Xm dikurang Xn sama dengan nilai mutlak Xm dikurang X plus X min Xn kurang dari atau sama dengan nilai mutlak Xm dikurang X plus nilai mutlak dari Xn dikurang X kurang dari atau sama dengan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0 sembarang, maka X barisan Kausi. Selanjutnya yaitu lema yang pertama, barisan Kausi dari bilangan real terbatas dengan bukti, misalkan X sama dengan Xn barisan Kausi dan diambil epsilon sama dengan 1, terdapat H elemen bilangan asli sehingga untuk N lebih besar atau sama dengan H berlaku nilai mutlak Xm min Xh kurang dari 1 untuk N lebih besar atau sama dengan H dengan ketaksamaan segitiga berlaku nilai mutlak Xh sama dengan nilai mutlak Xn min Xh plus Xh kurang dari atau sama dengan nilai mutlak Xh plus 1. Jika M sama dengan maksimal nilai mutlak X1, nilai mutlak X2, dan seterusnya, nilai mutlak Xh-1, nilai mutlak Xh plus 1, maka nilai mutlak Xn kurang dari atau sama dengan M untuk setiap N elemen bilangan asli. Jadi, X terbatas. Selanjutnya yaitu teorema kedua, barisan bilangan real X sama dengan Xn konvergen jika dan hanya jika X barisan Kausi. Dengan bukti telah dibuktikan pada teorema yang pertama,
Misalkan X sama dengan Xn barisan Cauchy, akan ditunjukkan bahwa X konvergen ke suatu X elemen bilangan real. Menurut lema yang pertama, X terbatas, sehingga dengan teorema Balzano-Weierstrass terdapat subbaris X aksen sama dengan XNK dari X yang konvergen, misalkan X aksen konvergen X elemen bilangan real, akan dibuktikan bahwa X konvergen ke X. Diberikan sembarang epsilon lebih besar dari 0 karena X barisan Cauchy, maka terdapat H elemen bilangan asli, sehingga untuk Mn lebih besar dari H berlaku nilai mutlak Xm min Xm kurang dari epsilon per 2. Karena X aksen sama dengan XNK konvergen ke X, maka dapat dipilih bilangan asli K elemen himpunan N1, N2, dan N3, dan seterusnya dengan K lebih besar atau sama dengan H, sehingga nilai mutlak XK min K kurang dari epsilon per 2. Karena K lebih besar atau sama dengan H, maka dengan M sama dengan K dan N lebih besar atau sama dengan H berlaku nilai mutlak XK dikurang XN kurang dari epsilon per 2. Oleh karena itu, untuk N lebih besar atau sama dengan K, nilai mutlak XN min K sama dengan nilai mutlak XN min XK plus NK min X kurang dari atau sama dengan nilai mutlak Xn min XK plus nilai mutlak dari XK min K kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0 sembarang, maka limit Xn untuk X mendekati tak terdefinisi sama dengan X. Selanjutnya yaitu contoh yang pertama, barisan 1 per N adalah konvergen dengan penyelesaian faktanya 1 per N adalah barisan Cauchy. Misalkan Xn sama dengan 1 per N untuk semua N elemen bilangan asli diberikan sembarang epsilon lebih besar dari 0. Dengan sifat Archimedes, terdapat elemen bilangan asli sehingga H lebih besar dari 2 per epsilon. Akibatnya, untuk Mn lebih besar atau sama dengan H, nilai mutlak Xm dikurang Xn sama dengan nilai mutlak 1 per M dikurang 1 per N kurang dari atau sama dengan 1 per M ditambah 1 per N kurang dari atau sama dengan 1 per H ditambah 1 per H kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0 sembarang, maka barisan Xn adalah barisan Cauchy. Dengan teorema 2 barisan konvergen. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua, barisan 1 plus 1 per 2 plus titik-titik plus 1 per N divergen dengan penyelesaian yaitu misalkan H sama dengan Hn didefinisikan dengan Hn sama dengan 1 plus 1 per 2 plus titik-titik plus 1 per N untuk semua N elemen bilangan asli jika M lebih besar dari N. Maka Hm dikurang Hn sama dengan 1 per N plus 1 ditambah 1 per N plus 2 ditambah titik-titik ditambah 1 per M. Karena setiap suku pada ruas kanan lebih besar atau sama dengan 1 per M, maka Hm dikurang Hn lebih besar dari M dikurang N per M. Khususnya jika M sama dengan 2N, maka H2N dikurang Hn lebih besar dari 1 per 2. Hal ini menunjukkan bahwa H bukan barisan Cauchy, sehingga divergen. Selanjutnya definisi kriteria Cauchy yang kedua yaitu barisan real X sama dengan Xn dikatakan susut atau kontraktif jika terdapat konstan C. C lebih besar dari 0 kurang dari 1, sehingga nilai mutlak Xn plus 2 dikurang Xn plus 1 kurang dari atau sama dengan C, nilai mutlak
xn plus 1 dikurang xn untuk semua n elemen bilangan asli, bilangan C disebut konstanta penyusutan. Selanjutnya yaitu teorema yang ketiga, setiap barisan susut adalah barisan Cauchy. Buktinya, misalkan X sama dengan Xn barisan susut, dari definisi menyusut diperoleh nilai mutlak Xn plus 2 dikurang Xn plus 1 kurang dari atau sama dengan C. Nilai mutlak Xn plus C dikurang Xn kurang dari atau sama dengan C kuadrat. Nilai mutlak dari Xn dikurang Xn min 1 kurang dari atau sama dengan C pangkat 3. Nilai mutlak dari Xn min 1 dikurang Xn min 2 kurang dari atau sama dengan titik-titik kurang dari atau sama dengan C pangkat N. Nilai mutlak dari X2 dikurang X1. Untuk M lebih besar dari N, dengan kesamaan segitiga diperoleh nilai mutlak XM dikurang XN kurang dari atau sama dengan nilai mutlak XM dikurang XM min 1 ditambah nilai mutlak dari XM min 1 dikurang XM min 2 plus titik-titik plus titik-titik nilai mutlak N plus 1 dikurang Xn kurang dari atau sama dengan C pangkat M min 2 ditambah C pangkat M min 3 ditambah titik-titik ditambah C pangkat N min 1 nilai mutlak dari X2 dikurang X1 kurang dari atau sama dengan C pangkat N min 1 C pangkat M min N min 1 plus C pangkat M min N min 2 plus titik-titik plus 1 nilai mutlak dari X2 dikurang X1 kurang dari atau sama dengan C pangkat N min 1 min C pangkat M min N per 1 min C. Nilai mutlak dari X2 dikurang X1 kurang dari atau sama dengan C pangkat N min 1 per 1 min C. Nilai mutlak dari X2 dikurang X1 karena C lebih besar dari 0 kurang dari 1, maka limit Cn untuk n mendekati tak terdefinisi adalah 0. Oleh karena itu, Xn barisan Cauchy sehingga konvergen. Ketika menghitung limit barisan susut, kita dapat mengestimasi error terhadap limit pada langkah ke n. Dua hasil berikut memberikan dua estimasi demikian. Yang pertama menggunakan dua suku awal barisan dan n. Yang kedua menggunakan selisih nilai mutlak Xn min 1. Akibatnya, jika X sama dengan Xn barisan susut dengan konstanta C, C lebih besar dari 0 kurang dari 1 dan X sama dengan limit Xn untuk n mendekati tak terdefinisi. Maka A nilai mutlak X dikurang Xn kurang dari atau sama dengan C pangkat N min 1 per 1 min C. Nilai mutlak X2 dikurang X1. Kemudian yang B. Nilai mutlak X min Xn kurang dari atau sama dengan C per 1 min C. Nilai mutlak dari Xn min Xn min 1. Selanjutnya yaitu bukti yang A. Pada bukti teorema jika M lebih besar dari N, maka nilai mutlak Xm min Xn kurang dari atau sama dengan C pangkat N min 1 per 1 per C. Nilai mutlak X2 dikurang X1. Jika diambil M tidak terdefinisi, maka diperoleh A. Yang B. Perhatikan kembali jika M lebih besar dari N, maka nilai mutlak Xm dikurang Xn kurang dari atau sama dengan nilai mutlak Xm dikurang Xm min 1 plus nilai mutlak Xm min 1 dikurang Xm min 2 plus titik-titik plus nilai mutlak Xn plus 1 dikurang Xn. Di pihak lain, dari definisi barisan susut dengan induksi diperoleh nilai mutlak Xn plus K dikurang Xn plus K kurang dari atau sama dengan C pangkat K.
nilai mutlak xn dikurang xn min 1. Oleh karena itu, nilai mutlak xm dikurang xn kurang dari atau sama dengan c pangkat m min n plus c pangkat m min n min 1 plus titik-titik plus c pangkat 2 plus c. Nilai mutlak xn dikurang xn min 1 kurang dari atau sama dengan c per 1 min c. Nilai mutlak xn dikurang xn min 1. Dengan mengambil m tidak terdefinisi, maka diperoleh B. Selanjutnya yaitu contoh yang ketiga, akan ditentukan penyelesaian hampiran dari x pangkat 3 min 5x plus 3 sama dengan 0 dengan penyelesaian persamaan ini terletak di antara 0 dan 1. Akan kita selesaikan persamaan ini dengan iterasi. Kita definisikan barisan xn dengan x1 lebih besar dari 0 kurang dari 1 dan xn plus 1 sama dengan 1 per 5 xn pangkat 3 plus 3n elemen bilangan asli. Lebih lanjut, kita peroleh nilai mutlak dari xn plus 2 dikurang xn plus 1 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 1 per 5 xn pangkat 3 plus 3 dikurang 1 per 5 xn pangkat 3 plus 3 sama dengan 1 per 5 nilai mutlak dari xn plus 1 pangkat 3 dikurang x 1 pangkat 3 sama dengan 1 per 5 nilai mutlak dari xn plus 1 pangkat 2 ditambah xn plus 1 xn plus xn pangkat 2 nilai mutlak dari xn plus 1 dikurang xn sama dengan 3 per 5 nilai mutlak dari xn plus 1 dikurang xn. Jadi, xn barisan susut dan sehingga terdapat R sama dengan limit xn untuk x mendekati tak terdefinisi. Jika kita ambil limit kedua ruas barisan, kita peroleh R sama dengan 1 per 5 R plus 3 dan sehingga R pangkat 3 min 5 R plus 3 sama dengan 0. Dengan demikian, R adalah penyelesaian persamaan itu. Kita dapat menghampiri R dengan memilih X1 dan menghitung X1, X2, dan seterusnya secara berturut-turut. Sebagai contoh, jika kita ambil X1 sama dengan 0,5, kita peroleh X2 sama dengan 0,625, X3 sama dengan 0,648821, X4 sama dengan 0,6546285, X5 sama dengan 0,6561067, X6 sama dengan 0,65648776, X7 0,65655602, dan seterusnya. Kita mempunyai nilai mutlak X2 dikurang X1 kurang dari 0,125, maka setelah N, langkah menurut akibat yang pertama, yang A, kita peroleh nilai mutlak dari R dikurang xn kurang dari 3 pangkat n min 1 per 5 pangkat n min 2,16. Jadi jika n sama dengan 7, maka nilai mutlak dari R dikurang x7 kurang dari atau sama dengan 3 pangkat 6 per 5 pangkat 5 dikali 16 sama dengan 729 per 52400 kurang dari 0,014. Sebenarnya kita mempunyai hampiran yang lebih baik dari ini. Faktanya karena nilai mutlak X7 dikurang X6 kurang dari 0,000726, maka menurut akibat yang pertama yang sudah dijelaskan tadi dapat diperoleh nilai mutlak R dikurang X7 kurang dari 3 per 2, nilai mutlak X7 dikurang X6 kurang dari 0,0001. Jadi, X7 adalah hampiran untuk R dengan ketelitian 3 angka desimal. Demikian materi yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.